Halo guys, hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal berapa ya? Aku lupa. 11 apa ya? 10 Oktober 2025 ya. Hari ini 10-10-nya Shopee. Dan dari pagi aku udah udah beli sesuatu di Shopee ya. Nanti aku unboxing juga pastinya kalau udah sampai barangnya. Soalnya kalau ke Aceh itu kan 7 hari ya baru nyampe biasanya. Tapi alhamdulillah juga tadi free ongkir dan juga lumayan lah diskonnya. Nah, untuk hari ini aku akan sholat Jumat di Masjid Kecil Lemi, Banda Aceh. Kecil Lemi itu adalah seorang pengusaha emas ya. Pengusaha emas, penjual emas ya. Beliau punya toko emas yang lumayan terkenal di Aceh, di Banda Aceh terutama. Dan beliau ini bangun masjid. Aku baru pertama ke sini. Kemudian juga beberapa saat yang lalu aku tanya ke temanku, dia bilang bahwa ada museumnya juga, museum kolektor emas ini. Katanya ada uang-uang yang lama-lama. Tapi aku nggak tahu apakah sudah dibuka atau belum museumnya. Dan selain sholat Jumat di sini, kemudian juga aku akan ngajakin kalian untuk melihat jembatan gantung yang baru aja kemarin diresmiin oleh Ibu Iliza Sadudin Jamal ya, Wali Kota Banda Aceh. Jembatan ini menghubungkan desa Lamsepeng ini, Lamsepeng ini dengan desa Lambu di Banda Aceh. Jadi menyeberangi sungai Aceh gitu ya, menyeberangi Kurung Aceh gitu, jembatan gantung. Nanti kita ke sana ya, tapi sholat Jumat dulu karena aku mau cari tempat yang pas banget. Untuk review masjidnya aku lakukan nanti setelah sholat Jumat ya, karena aku takut kalau misalnya aku ngevideoin sekarang, aku nge-review sekarang ngasih tahu ini itu sekarang, takutnya ganggu jamaah yang lain. Nanti setelah sholat Jumat baru aku kelilingin masjidnya dan kita ke jembatan gantung. Yuk kita masuk ke masjid. Tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang sangat penting bagi seorang mukmin, yang mana amalan tersebut adalah amalan yang pertama kali kita bisa. Dan amalan ini juga sebagai asbab menggugurkan dosa-dosa kita. Dan amalan ini juga disebut dengan siang-siang agama. Dan amalan ini juga disebut dengan nur, cahaya di hari akhir nanti. Dan amalan tersebut adalah sholat. Akan bicara tentang masalah sholat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita membincangkan tentang sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang mukmin. Dan ini adalah kewajiban bagi seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah." Jadi tengah salat. Maka kalau hari ini kita sini jemaah mengerjakan yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan di dalam kisah kita, termasuk kitab Imam Syafi'i, itu disebutkan bahwa ada mahub dari salat. Apa hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Dalam hal ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT permainan dia. Tapi dalam hukuman mana cukup ramai dengan hal-hal yang tidak ada pula bahwa ujung dia bertobat pada Allah dan Allah sama-sama dia tinggalkan termasuk salah satu ciri-ciri orang-orang yang munafik. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Orang-orang munafik dia mengaku Allah kan juga untuk Allah. Padahal Allah sedang berulang mereka. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka mendirikan salat, mereka mendirikan langsung dia telah melakukan hal-hal perbuatan orang-orang ciri-ciri orang-orang munafik. Maka jagalah salat kita jemaah yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu akan menjadi nur cahaya bagi kita di hari ini. A few moments later.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي سيدنا وآلهم وربي أجمعين الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله أجمعين. Oke, sudah selesai sholat Jumatnya. Dan ini aku sudah keluar dari masjid. Tadi aku nggak banyak bicara di dalam masjid ya, biar jamaah tuh nyaman. Nah guys, ternyata ini museumnya tuh belum jadi. Karena katanya nanti akan disimpan banyak banget maksudnya koleksi emasnya yang punya masjid di sini. Ada emas-emas yang pernah beliau jual, kemudian juga ada uang-uang kuno yang beliau punya. Ya, semoga aja cepat selesai ya. Yuk kita keluar dari area masjid. Karena tadi aku lihat di depan masjid itu ada taman. Kita coba ke situ dulu, melihat situasi tamannya kayak apa guys. Ini tamannya guys. Ada kandang burung di situ. Di situ kan dipagerin ya, tapi kayak ada tempat nongkrong di sebelahnya. Kayak warung kopi ya. Kayaknya sih. Warung kopi pinggir sungai gitu. Tuh ada tempat duduknya gitu. Iya, warung kopi kayaknya nih. Ini adalah bagian dari Kurung Aceh, dan itu jembatan yang aku maksud tadi. Tadi di situ pas aku mau naik ke area sini ada tulisan dilarang buat video untuk endorse barang atau juga joget-joget TikTok. Tahu deh. Ya semoga aja video aku ini di YouTube ya nggak disuruh take down nanti sama apa yang ngurus masjid. Ini nggak boleh naik ke sini, nggak tahu alasannya apa. Tuh guys, masjidnya. Masjid kecil lemiknya. Sekarang kita jalan ke jembatan sana ya. Cakep sekali guys, masjidnya guys. Yang aku bilang nggak boleh. Tuh, nggak boleh buat video klip, endorse barang dan TikTok. Untungnya aku bukan endorse barang ya. Yuk kita ke jembatan. Suasana bubaran sholat Jumat. Aku
aku sedang menuju ke area jembatan. A few moments later. Ini adalah tata cara melintasi jembatan gantung, guys. Bisa kalian baca, kalian pause dulu ya. Ini tingginya pas kepala aku supaya tidak bisa loncat. Karena ini kan sungai di bawahnya. Jadi takutnya nanti ada yang loncat. Mana tahu ada yang agak-agak error pengen loncat ke sungai mengakhiri hidupnya kan. Ini nggak goyang loh, beneran nggak goyang. Karena emang kuat banget ya. Ini kayak baja deh di bawahnya nih. Untuk apa? Area jalanannya itu tuh baja kayaknya. Ini logo pintu Aceh. Tada! Ini Kurung Aceh, guys. Kurung Aceh. Nah, ini sudah tiba di ujung jembatan. Maka kita sudah sah melewati dari Gampong Lam Sepeng ke Gampong Lambu, guys. Ini daerah Gampong Lambu namanya. Oke, yuk kita kembali ke sana. Kita pulang. Nah, kalau dari sini view-nya bagus ya, Masjid Kecil Leminya. Kayak cakep aja gitu kelihatannya gitu. Andai aja tiang-tiang dan kabel listrik itu bisa dihilangin ya. Pasti cakep banget nih. Rambut aku sudah kering, jadi terbang-terbang karena angin. Dan kita sudah mencapai titik ujung jembatan gantung untuk kembali ke daerah Lam Sepeng. Guys, tada! Sudah kembali ke tempat dekat Masjid Kecil Leminya. Aduh, rambutku. Rambutku kacau sekali. Cara angin juga kencang sih. Itu ada yang jual gorengan ya, sosis dan nugget, tapi aku nggak mau beli. Sekarang kita menuju ke parkiran untuk kembali ke kantor dan bekerja kembali, guys. Oh, ini namanya Taman Masjid Haji Kecil Lemi yang tadi, guys. Langsung ditutup ya, pagarnya cepet banget. aja. 2,000 years later. Oke guys, aku sudah di mobil ya. Di mobil udah sisir dan aku sudah nyisir lagi, rambutku sudah terlihat sedikit rapi sekarang. Tadi di luar itu angin kenceng, jadi rambutku yang kriwil-kriwil ini terbang-terbang. Ya udah, makasih ya udah nonton video kali ini, video soal Jumat di Masjid Haji Kecil Lemi ya. Nanti kalau museumnya sudah jadi, kita balik lagi ke sini untuk kita bikin vlog lagi di museumnya. Siapa tahu bisa lebih menambah khazanah
tentang emas dan juga koin-koin lama yang sempat beredar di Aceh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.